Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan, Merdeka. Hari ini adalah hari yang ke-7 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen di Indonesia, yaitu Frans Kaisiepo. Ayat firman yang mendukung di dalam Yohanes 15 ayat 13 menuliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berbicara tentang pengorbanan, setiap kita pasti pernah berkorban untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tapi tidak semua orang mau berkorban untuk orang lain. Hanya sedikit yang mau berkorban untuk orang lain. Mungkin orang tua yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya akan rela berkorban demi untuk mewujudkan cita-cita mulia anaknya ya. Seorang tokoh pahlawan nasional Frans Kaisiepo, seorang yang lahir di Biak, salah satu daerah terkecil di Papua. Dia menuntut ilmu dengan tekun di kota Nica, Hollandia, kampung harapan Jayapura yang tidak jauh dari Jayapura. Di tengah-tengah penjajahan Belanda, beliau menggunakan kepandaian tidak untuk kepentingan pribadinya namun untuk membela Papua keluar dari penjajahan Jepang dan Belanda. Untuk mempertahankan nasionalisme, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Indonesia Raya pada 10 Juli 1946 dan menggantikan nama Papua dan Nederlands New Guinea dengan kata Irian. Ketika menjadi anggota delegasi pada konferensi Malineo di Sulawesi Selatan dan sekaligus pembicara pada saat itu. Pada bulan Maret 1948 beliau bersama rakyat Biak melawan pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk mempertahankan nasionalisme Papua. Beliau juga menolak menjadi ketua delegasi Nederlands New Guinea dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Sebagai konsekuensi penolakannya, beliau dihukum antara tahun 1954 sampai dengan 1961. Tugas pekerjaannya ditempatkan di distrik-distrik terpencil. Dan Frans pernah mendapat hukuman penjara 5 tahun akibat kesetiaannya pada Indonesia yang tidak disukai Belanda. Pada akhirnya atas perjuangan jasa-jasa semasa hidupnya tersebut, Frans Kaisiepo menerima penghargaan Trikora dan penghargaan Papera dari pemerintahan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1984 namanya diabadikan menjadi nama Bandara Biak. Frans Kaisiepo menggantikan nama Bandara Mokmer. Wujud yang dinyatakan Frans Kaisiepo dalam rela berkorban didasarkan atas kecintaannya kepada sukunya yaitu Biak. Kecintaannya pada pulau yang telah membesarkan dia yaitu Pulau Papua. Dan akhirnya Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah di antara kita ada yang rela berkorban untuk orang lain? Sebagian orang rela berkorban karena ingin mendapatkan sesuatu. Atau ada udang di balik batu. Sosok yang rela berkorban demi orang banyak. Mari kita teladani, yaitu hanya satu, Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, Yesus dapat saja menghindar segala penderitaan, penyiksaan, dan kekejaman itu. Dia sama sekali tidak berdosa dan tidak layak mati. Namun kasih yang mendorong pengorbanan sejati itulah yang membawa Yesus ke kayu salib. Sebagai hasilnya, kita dapat diampuni jika mau menerima pengorbanannya dan kebangkitannya dengan iman. Sudahkah kita percaya kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita? Pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai bukti kasih setianya kepada kita. Banyak orang berkata, aku mencintai Yesus dengan segenap hati, bahkan merelakan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Bukan hanya itu, seluruh harta dan kekayaannya direlakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Pengorbanannya dibangun atas dasar kasih. Dalam bahasa Yunani, agape, yang berarti kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat. Tidak ada motivasi yang terselubung, tidak ada udang di balik batu. Inilah ketulusan sebuah pengorbanan, sama seperti Frans Kaisiepo. Dia berkorban begitu luar biasanya dengan tulusnya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Begitu kasihnya kepada rakyat Biak Papua, tempat dia dibesarkan. Atas dasar kasihnya maka beliau rela berkorban apapun yang dijatuhkannya kepada Frans. Dengan dasar kecintaannya dia juga melakukan yang terbaik bagi rakyatnya.
atas dasar kasihnya kepada rakyatnya. Mari kita renungkan jemaat sekalian bahwa kasih seseorang yang murni akan melahirkan rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Mari kita sambut karya Tuhan di kayu salib sebagai bagian di mana Dia telah berkorban bagi kita. Dan kita sambut dengan semuanya dengan rasa syukur dan meresponinya dengan melakukan sebaik mungkin apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita katakan bahkan pikirkan. Sehingga hidup kita sebagai anak-anaknya dapat menghasilkan buah dan menjadi berkat. Jadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dan meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan pengorbanan kita. Nah, kita memberitahukan apapun yang kamu lakukan. Lakukanlah dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan manusia. Jika hari ini kita ingin berkorban atau menolong orang lain, lakukanlah dengan setulus hati. Dan kiranya pengorbanan kita memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pengorbanan-Mu yang begitu tulus. Sehingga kami boleh merasakan hari ini kami boleh hidup sebagai anugerah Tuhan. Juga pengorbanan Frans Kaisiepo sebagai pahlawan nasional yang begitu setia tanpa pamrih, begitu tulus sehingga dia boleh tetap mempertahankan Papua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena nilai-nilai rela berkorban yang ditanamkan oleh seorang Frans Kaisiepo. Dan juga pengorbanan yang begitu besar kepada kami. Biarlah kami boleh meresponi ini Tuhan dengan kami melakukan yang terbaik dan memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Kiranya kalau kami hari ini diutus Tuhan untuk rela berkorban, untuk menolong orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang terpapar COVID, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan kami boleh datang dan membantu dan boleh memberikan apa yang ada pada kami. Dan semua itu memuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu GKI Wiyung Royal Residence. Damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, sukacita, kesehatan Kau nyatakan hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka.